Aku bahagia untuk memberi kepada orang tua, bahagia untuk memberi bapak saya, bahagia untuk memberi emak saya, bahagia untuk memberi kepada adik-adik saya dan kakak saya dan tetangga saya. Hati yang bersih dan suci, mudik kepada jalan Allah, ternyata indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa yassiril amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, saudara, pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini judulnya agak enteng. Tadi saya berangkat dari rumah Bekasi menuju ke sini. Sudah mulai lengang. Jakarta yang sepertinya sempit karena banyaknya penduduk sudah mulai lega. Sudah mulai kosong. Kenapa? Karena sudah mulai beranjak satu persatu. Saudara-saudara kita mulai pulang kampung atau yang kita sebut dengan mudik. Ma huwa mudik, wa ma adraka ma mudik. Apa itu mudik? Ini tradisi yang sungguh luar biasa. Tradisi yang tidak banyak terjadi di beberapa negara. Kalaupun di wilayah Asia itu tradisi mudik itu banyak. Tetapi di Indonesia sepertinya dalam tanda kutip wajib. Walaupun ada ganjil dan genap atau dulu penyekatan. Tetapi kita berusaha untuk melakukan pekerjaan yang sepertinya wajib ini untuk kita lakukan. Yaitu bernama mudik. Jadi adakah hari ini teman-teman yang sedang mudik? Ada yang sedang naik motor? Ada yang sedang naik travel atau nyetir mobil, ya berhati-hatilah. Semoga Anda sampai tujuan dan tetap terjaga puasa kita dan kemudian sampai ke kampung halaman bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Mudik adalah sesuatu yang dilakukan oleh kita semuanya. Dan semuanya berhak untuk mudik. Berhak untuk pulang kampung. Mau yang puasa atau yang gak puasa, boleh mudik. Mau yang genep puasanya atau gak genep puasanya, boleh mudik. Atau yang tarawihnya gak lengkap hari ini, atau yang lengkap, boleh mudik. Semuanya boleh mudik. Tetapi puasa punya tujuan yang lebih hebat dari itu. Puasa mengajak kita untuk mudik tidak hanya ke kampung halaman, tetapi diminta mudik kepada nilai-nilai kemanusiaan. Manusia itu adalah makhluk yang sering disebutkan oleh agama sebagai hayawanun natik. Hewan yang mampu berbicara. Tetapi manusia punya kelebihan. Apa? Diberikan oleh Allah otak yang jauh lebih besar. Sehingga kapasitas berpikirnya itu jauh lebih luas dibandingkan dengan yang lainnya. Kapasitas otaknya tidak hanya mampu menggerakkan instingnya, tetapi juga menggerakkan naluri-naluri yang layak untuk dipakai untuk mengembangkan peradaban di atas dunia ini. Manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala nurani dan insting. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan yang lebih dari yang lainnya. Nah, oleh karenanya Ramadan mengantarkan kita untuk mudik. Mudik kepada nilai-nilai kemanusiaan. Berapa banyak manusia yang punya naluri tetapi tidak menggunakan nalurinya. Manusia yang punya nurani tetapi dia tidak menggunakan nuraninya.
Kalau sering kita analogikan, sebandel-bandelnya kambing, sebandel-bandelnya kerbau, tetap dia hanya makan rumput. Tidak ada judulnya kerbau makan aspal, tidak ada judulnya sapi makan kabel atau makan uang rakyat. Tetapi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala otak yang besar. Tetapi berapa banyak orang yang kemudian tidak menggunakan nurani dan tidak menggunakan hati atau perasaan. Maka manusia yang tidak kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan, dia tidak mudik kepada nilai kemanusiaannya, maka jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan hewan sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pangkat yang luar biasa kepada manusia dengan gelar ulul albab. Siapakah ulul albab? Ulul albab itu memiliki dua sifat. Yang pertama adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang ketika dia melakoni kehidupannya selalu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja, ingat kepada Allah. Menjadi pejabat, ingat kepada Allah. Menjadi teknokrat, ingat kepada Allah. Dia gunakan pangkat kepresidenannya, menterinya, pejabatnya, pedagangnya, pebisnisnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang sering mempersempit makna kehidupan kita terhadap Allah. Ingat Allah hanya di masjid. Ingat Allah hanya di musola. Sementara setelah keluar dari masjid dan musola, kita lupa terhadap yang memberi kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayo kita mudik. Berapa banyak hari ini kalau kita sudah kembali mudik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah walitukmilul iddata, menggenapkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita mengakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besarnya. Tidak ada unsur kesombongan pada diri kita. Tidak ada unsur keserakahan pada diri kita. Tidak ada unsur pelit pada diri kita. Tidak ada unsur ingin menang sendiri, ingin egois sendiri, dan seterusnya. Maka kalau itu sendiri semuanya terjadi, maka sebenarnya yang baik dan apa yang kita lakukan dalam perspektif kemanusiaan menjadi indah untuk diri kita. Coba perhatikan. Setelah kita melaksanakan Ramadan 3 bulan lamanya, kita mudik. Mudik. Apa yang kita bawa? Yang punya mobil, dilengkapi mobilnya, oleh-oleh masuk ke dalam mobil. Nggak cukup juga, ditaruh di atas kap mobil. Munjung. Kalau ditanya, Mas, itu apa? Itu oleh-oleh untuk orang tua dan saudara di kampung. Lihat itu anak muda. Pulang kampung dengan motor. Di belakangnya dikasih kayu yang panjang. Ditaruh, ya, ada biskuitnya, ada makanannya, berbagai makanan-makanan ditumpuk di belakang. Tadinya motor cuma 1 meter, jadi 2 meter. Pulang kampung. Nah, ini persis seperti kru kita yang dari Lampung. Ya, ke Lampung Tengah pulangnya ya. Nanti akan pulang. Sudah dia siapkan tuh. Berbagai macam sembako, oleh-oleh, makanan macam-macam. Akan dia bawa dengan motor. Pulang kemana? Ke Lampung. Saya tanya berapa jam? Kurang lebih Ustadz, 5 jam setelah keluar dari kapal. Subhanallah. Kalau ditanya buat siapa? Buat emak saya Ustadz. Buat bapak saya yang sudah lama saya tinggal di kampung halaman. Rabbana ya Karim. Kesucian hati mengantarkan kepada dirinya bahwa berbuat baik itu indah.
Memberi itu indah. Bermacet-macet di jalan, berlama-lama memanggul barang, parcel makanan untuk dipersembahkan kepada keluarganya. Malah ada yang nukerin duit. Segepok dia tukarkan. Dia rela habis uangnya. Dia rela gimana nanti balik ke Jakarta, saya akan nyari lagi nggak apa-apa. Yang penting saya akan berbagi. Saya akan katakan, aku bahagia untuk memberi kepada orang tua, bahagia untuk memberi bapak saya, bahagia untuk memberi emak saya, bahagia untuk memberi kepada adik-adik saya dan kakak saya dan tetangga saya. Hati yang bersih dan suci, mudik kepada jalan Allah, ternyata indah. Memberi jauh lebih indah dan membahagiakan dibanding dengan menerima. Kalau ditanya ibu-ibu, ayo lihat yang pulang kampung itu. Dia bikin kue sampai malam, kemudian dia goreng, dia kukus, dia hidangkan di ruang tamu. Untuk siapa? Ditanya, pasti dia jawab, untuk tamu-tamu Ustadz yang nanti akan datang lebaran. Ibu-ibu bikin ketupat, direbus sampai malam-malam, bikin pagi baru diangkat, digantungin, dibikin sayur. Dia kirim ke tetangga. Dikirim ke tetangga kanan kiri, 1 mangkok, 2 mangkok, dikirim. Kok kirim ke tetangga? Kan tetangga bikin. Enggak Ustadz, saya ingin berbagi. Habis Idul Fitri kita berdiri menunggu tamu-tamu. Rabbana, tamunya ditunggu oleh kita semuanya. Bersalaman bahagia, menghidangkan makanan bahagia, ngasih ketupat bahagia, mecingin dalam bahasa kita ini, mecingin kalau dalam bahasa Jawa. Ngasih itu bahagia, ngasih saweran bahagia, ngasih oleh-oleh bahagia, semuanya bahagia, pulang kampung berdasarkan bahagia. Kenapa bahagia? Karena walitukabirullah ala ma hadakum. Setelah Ramadan kita berpuasa, mengosongkan perut, kita kembali menjadi manusia yang sebenarnya ketika dia beramal kebajikan, beramal kebaikan, dia bahagia. Kenapa ada orang memberi dia nyesel, ketika ada nyumbang dia pilih yang paling sedikit, ketika dia nolong dia milih-milih, saya nggak mau nolong dia karena apa? Karena dia pelit. Saya nggak mau berbuat baik sama dia karena dia jahat. Saya nggak mau senyum dengan tetangga karena dia sombong, dia angkuh. Saya nggak mau akur dengan saudara saya, kakak saya karena dia ambil warisan saya. Berbuat baik tapi karena sebenarnya kita belum kembali menjadi manusia yang sebenarnya, di mana manusia yang sebenarnya adalah dia gunakan otak besarnya bahwa dia akan katakan, aku berbuat baik karena aku butuh kebaikan itu. Aku menolong orang itu karena orang itu butuh aku pertolongan. Aku ajak dia untuk bonceng di motorku karena dia jalan kaki tentu capek. Aku berbuat baik karena aku menolong. Kalau sekedar upah, maaf. Kerbau pun ketika dia membajak, dia akan menerima upah. Kalau sekedar memberikan makanan kepada anak-anak kita saja, tanpa tujuan anak kita jadi anak yang soleh, terdidik, menjadi tunas bangsa dan agama, maaf. Ayam pun bisa mencari makan untuk anak-anaknya. Kambing pun bisa mencarikan makan untuk anaknya. Ada tujuan yang luar biasa, yang besar yang bisa lakukan. Mudik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudik yang sebenarnya adalah kembali kepada Allah dan ingat kepada kematian. Mudik yang panjang, yang tidak ada rest area. Ruh melakukan perjalanan yang panjang. Perjalanan yang akan dia jalankan menuju alam hari kebangkitan. Gak ada rest area, gak ada pom bensin, gak ada hotel, gak ada tempat istirahat. Tidak ada saudara yang bisa kita mampirin. Perjalanan yang panjang itu. Kalau pulang kampung saja ke Tegal, ke Brebes, ke Pemalang, Pekalongan, Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Lampung, ke Sumatera, kita persiapkan bekal yang luar biasa. Kenapa kita tidak mempersiapkan bekal ketika mudik yang panjang? Hari ini kita mudik menuju kampung halaman.
besok kita akan mudik menuju kematian. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Mati pasti akan datang, dan walaupun kita lari dari kematian, mati akan menghampiri, dan itu adalah mudik yang sebenarnya. Selamat mudik, selamat pulang kampung, selamat berbahagia, selamat berbagi, selamat berbagi kebahagiaan dengan keluarga. Dan ingat, kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika Anda mampu menggendong diri Anda, anak Anda, istri, suami, orang tua, kakak, adik, saudara, menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berlebaran, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.